Shalom, selamat sore teman-teman, selamat berakhir pekan untuk kita semuanya. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Tema renungan singkat kita pada hari ini adalah tentang perumpamaan tentang talenta. Pembacaan firman Tuhan kita ambil di dalam kitab Matius pasal yang ke-25 ayat ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30. Nah, ini kalau kita baca semua ini cukup panjang, jadi saya akan mempersingkat saja. Jadi pembacaan Alkitab Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30 ini menceritakan perumpamaan tentang talenta. Jadi seorang tuan yang sedang bepergian keluar kota dan mempercayakan hartanya, atau boleh dikatakan talenta, kepada hamba-hambanya. Kita adalah hamba-hamba yang dipercayakan talenta oleh Tuhan, yang dipercayakan harta oleh Tuhan. Amin. Yang pertama, talenta diberikan menurut kesanggupan kita masing-masing. Ayat 15. Kita baca, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Nah, talenta diberikan kepada kita itu menurut kesanggupan kita masing-masing, saudara. Ada yang diberikan berapa tadi? Ada yang diberikan 5. Yang seorang lagi diberikan 2. Dan yang seorang lagi diberikan 1. Dan masing-masing diberi menurut kesanggupannya. Tuhan sangat mengerti dan sangat tahu tentang kesanggupan, kemampuan kita. Makanya nggak dipukul rata sama semua. Talenta awal diberikan Tuhan kepada kita, masing-masing itu berbeda-beda. Ada yang dapat banyak, ada yang mendapat sedikit. Barangkali kita juga bertanya, kenapa sih kok pembagiannya nggak adil? Begitu kan? Mengapa kita tidak memperoleh jumlah yang sama? Adalah karena setiap orang memiliki kesanggupan yang berbeda pula, sehingga talenta yang kita terima masing-masing awalnya juga tidak sama. Tapi ingat, talenta awal yang kita terima itu bukanlah hal yang terpenting. Ini dulu yang harus kita pahami. Kenapa sih kok nggak bisa Tuhan berikan kita sama semuanya? Supaya adil, itu kan yang sering menimbulkan pertanyaan di dalam pikiran kita. Ya karena memang Tuhan tahu kesanggupan kita. Di ayat yang ke-15 tadi dikatakan apa? Masing-masing mendapat menurut kesanggupannya. Ini firman Tuhan. Tuhan yang bicara. Menurut kesanggupannya masing-masing. Jadi Tuhan sangat mengerti tentang keberadaan kita, tentang kemampuan kita. Nah, talenta awal ini bukan sesuatu hal yang utama, bukan satu hal yang sangat penting, bukan. Tetapi yuk kita lihat, bagaimana caranya kita mengembangkan talenta atau harta yang Tuhan berikan kepada kita. Itu bagian yang kedua. Hamba yang baik di dalam mereka yang mengembangkan talentanya
Setiap apa yang Tuhan beri kepada kita dipergunakan sebaik-baiknya dan dikembangkan. Betul? Kita kalau diberikan talenta, diberikan kekayaan, apa yang kita lakukan? Tuhan mau supaya kita mengembangkan apa yang sudah Tuhan berikan. Talenta kita, kembangkan. Entah kita memiliki talenta di bidang memanage perusahaan, atau di bidang perindustrian, otomotif, atau di bidang apapun juga itu. Di bidang musik, bermain gitar, kembangkan talenta itu sehingga kita mampu memberikan yang terbaik. Amin. Ya, kemampuan yang kita punya, materi, tenaga, jabatan, apapun itu juga, ilmu pengetahuan, kesehatan, pergunakan semuanya dengan bijaksana dan kembangkan talenta kita itu. Itu yang Tuhan mau. Tuhan akan sangat senang melihat kita mempergunakan talenta dengan baik. Semua kepercayaan yang Tuhan berikan. Coba aja kita bayangkan, kalau kita diberikan talenta atau kekayaan, atau apapun juga itu, ilmu, tapi kita tidak gunakan dengan baik, malah dengan tujuan yang tidak baik, membuat banyak orang menderita, bahkan membuat, ya jangan jauh-jauh lah, kita dikasih harta warisan misalnya, cukup banyak, lalu warisan itu kita pergunakan malah bukan untuk yang baik, malah dipergunakan untuk main judi misalnya gitu kan. Iya kan, bukannya berkembang itu harta yang dipercayakan kepada kita, malah habis nggak karu-karuan. Ini yang Tuhan mau supaya kita mengembangkan talenta apapun itu, jabatan yang kita punya, supaya jabatan kita tuh nggak stuck di situ-situ aja terus. Kita akan mengalami peningkatan. Kesehatan pun sama. Kita diberikan kesehatan. Ayo kita jaga baik-baik kesehatan kita. Iya kan? Jangan terlalu banyak minum yang mengandung gula. Supaya apa? Supaya nggak sakit gula. Ya itu contoh aja seperti begitu. Ya, saya tidak akan lama-lama untuk renungan sebab saya akan berusaha untuk mempersingkat saja. Lalu yang ketiga apa? Memperoleh kepercayaan yang lebih besar. Yuk kita baca di dalam ayat 21 dan ayat yang ke-23. Kita loncat. Ayat 21 dan ayat yang ke-23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan Tuanmu. Ayat yang ke-23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ini ayat 21 dan ayat yang ke-23 ini hampir serupa. Ya. Nah,
jelas bahwa orang yang mengembangkan talenta yang diberikan kepada mereka, kepada kita, akan memperoleh apa? Kepercayaan. Kita kalau diberikan kepercayaan oleh bos kita, pasti waduh, senang kan? Karena bos kita tahu, kita dikasih kepercayaan dari mulai perkara yang lebih kecil. Hal-hal yang kecil dulu, kita sudah mampu untuk mempertahankan, mempertanggungjawabkan, sehingga diberikan kepercayaan. Ya kan? Dan bukan hanya itu aja, kita akan diberikan perkara yang lebih besar lagi. Karena apa? Karena bos kita sudah memperoleh kepercayaan bahwa kita sanggup untuk menanggung tanggung jawab itu. Amin. Dan yang lebih membahagiakan lagi, ayat yang dikatakan Tuhan, masuklah dan turutlah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita disuruh masuk ke dalam kebahagiaan bersama dengan kebahagiaan Tuhan. Ya, luar biasa kan? Ayo, kita kembangkan talenta yang kita miliki supaya apa? Supaya kita bisa memperoleh kepercayaan yang lebih besar. Bukannya itu aja. Kita ikut merasakan kebahagiaan bersama Tuhan. Itu yang paling penting. Orang yang tidak mengembangkan talenta, daripadanya akan diambil. Itu kata Tuhan. Jadi jangan sekali-kali kita menyia-nyiakan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebab setiap kita tidak mengembangkan talenta, akan diambil daripadanya. Itu firman Tuhan yang berkata. Bukan saya. Jadi baca Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Dan kita akan mengerti, memahami kenapa kita diberikan talenta yang berbeda-beda. Ada maksudnya Tuhan. Amin. Inti dari pembacaan ini sebenarnya bukanlah seberapa banyak talenta yang kita miliki, tapi bagaimana kita mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Lalu bagaimana jika seandainya orang yang memiliki satu talenta mengembangkan talenta yang dimilikinya, sedangkan yang memperoleh banyak talenta tidak mengembangkannya? Itu tadi. Tentu saja dari orang yang dipercayakan talenta besar, sekalipun itu akan diambil dan akan diberikan kepada siapa saja yang sanggup untuk mengembangkan talenta milik Tuhan atau harta milik Tuhan. Walaupun kita punya kemampuan, Tuhan tahu kita punya kemampuan dan kita diberikan 5 talenta, tetapi kita tidak mengembangkannya. Jelas Tuhan katakan di sini apa? Akan diambil dan diberikan kepada siapa saja yang mampu untuk mengembangkan talenta miliknya. Kita loncat lagi ayat yang ke-29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil padanya. Apa yang sudah Tuhan beri kepada kita, pertahankan, kembangkan, supaya kita mendapatkan kepercayaan kepada Tuhan.
Kalau kita mampu mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Tuhan akan memberikan yang lebih. Amin. Tapi siapa yang tidak mempunyai bahkan yang habis, yang Tuhan kasih tetapi kita habiskan, begitu juga. Apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini Tuhan yang bilang seperti begitu. Inilah cara kerjanya Tuhan, seperti begitu memang. Setiap orang yang dengan setia mengerjakan dan mengembangkan kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya akan memperoleh lebih hingga melimpah, berlimpah-limpah. Tapi yang tidak mengembangkannya akan diambil. Dari tadi saya sudah sampaikan itu. Ingat, supaya kita mengembangkan. Jangan heran kalau orang-orang yang setia semakin diberkati, sedangkan yang tidak, apapun yang dimilikinya akan diambil oleh Tuhan. Kita nggak perlu minta talenta yang besar, tapi kerjakanlah seberapa talenta yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Seberapa Tuhan beri, itu kita kerjakan, kita kembangkan dengan sebaik-baiknya, karena Tuhan tahu dan Tuhan melihat kemampuan kita. Tuhan pasti akan menolong kalau kita betul-betul mau berusaha. Dan Tuhan akan berikan berlimpah-limpah. Itu adalah janji Tuhan. Ingin karirmu menanjak, kerjakan pekerjaanmu dengan baik. Ingin banyak duit, pergunakan dan kembangkan uang yang saat ini ada di tanganmu. Ingin pelayananmu lebih baik lagi kepada Tuhan, kerjakan pelayananmu yang terbaik. Bicara soal pelayanan, kadang-kadang saya juga suka bingung. Saya sering dengar, kalau ada hamba-hamba Tuhan, orang bilang katanya melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Ini nggak tahu ya. Ini cuma pendapat saya saja. Pendapat siapa tahu bisa salah. Tapi ini pendapat saya. Tuhan itu nggak perlu dilayani. Yang perlu dilayani itu jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang perlu kita layani. Bukan Tuhan yang perlu kita layani. Amin. Ya, ini ada yang setuju, ada yang nggak setuju juga. Sebab banyak di gereja orang berkata, ayo melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Aduh, ya maaf ya, saya bukannya, tapi buat saya sepertinya kurang pas. Tuhan nggak perlu dilayani lah. Kita melakukan apa yang harus kita lakukan, yaitu melayani jemaat Tuhan. Banyak cara kita melayani jemaat Tuhan. Tuhan senang orang yang mempergunakan talentanya dengan baik. Dengan hati yang dengan hati yang sukacita. Kita melayani dengan hati yang sukacita, Tuhan senang. Kalau saya dan istri itu lebih kepada melayani bukan hanya orang-orang Kristen. Orang non-Kristen juga kita tetap melayani. Kita layani aja, nggak apa-apa. Jadi kita nggak perlu fokus kepada talenta yang lain, mungkin yang lebih besar. Tapi kita fokus saja kepada talentamu, talenta kita, talenta saya yang Tuhan sudah berikan. Supaya apa? Supaya berkembang. Sehingga Tuhan akan berikan lebih lagi, berlimpah-limpah. Apa firman Tuhan katakan? Barang siapa setia terhadap perkara kecil, kepadanya akan dipercayakan perkara-perkara yang
lebih besar lagi. Hari ini saya mau naikkan satu pujian yang mengatakan bahwa sungguh besar nama Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihi-Mu. Bapa, ku naikkan syukur padamu, Bapa. Ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihi-Mu, Bapa. Ku mengasihi-Mu. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Tuhan luar biasa. Kasih setia Tuhan berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, saya tidak akan memperpanjang renungan yang singkat. Bahkan kalau saya lihat masih terlalu panjang juga. Nggak apa-apa ya. Kita akhiri dengan doa. Bapa, kami bersyukur padamu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang memahami setiap keadaan kami. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan untuk talenta, untuk kekayaan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Biarlah kami Tuhan mampu untuk mengembangkannya. Biarlah kami mampu untuk mengolahnya ya Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan berikan itu akan berlipat kali ganda. Dan Tuhan, Engkau mempercayai setiap kami talenta yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, berkati renungan singkat. Berkati ya Tuhan kami semua yang mendengar, teman-teman, saudara kami. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.